Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Besar Ar-Riyad rahimahullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Sampai saat ini kita diberi tambahan umur, tambahan usia, diberi kesehatan. Mudah-mudahan dengan nikmat itu semua kita bisa meningkatkan, menambah bekal kita untuk menghadap Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Bekal yang terbaik untuk dunia, lebih-lebih untuk akhirat, tidak ada lain kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita rindukan syafaat beliau ketika kita berada di alam akhirat nanti. Para jamaah rahimahullah, mari ngaji subuh pagi hari ini kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Diiringi hidayah Allah bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sering saya sampaikan, ilmu itu penting, tetapi hidayah tidak kalah pentingnya dengan ilmu. Karena hidayah Allah, maka apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan itu menjadi berkah yang membawa kemanfaatan untuk diri kita, kemanfaatan untuk dunia kita, kemanfaatan untuk akhirat kita. Ala hadhihi ya wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu para jamaah rahimahullah, saya kemarin dimintai tema ngaji subuh hari ini. Lalu saya menulis temanya solusi mengatasi kesusahan. Jenengan pernah susah? Pernah nih? Sunnatullah. Yang namanya urip hidup itu siklus antara susah, senang, bahagia, menderita. Itu sunnatullah. Bahkan ayat yang sering kita dengar, fa inna ma'al usri yusra, diulangi oleh Allah, inna ma'al usri yusra, yaitu hidup. Maka jangan pernah berharap, bermimpi hidup itu selamanya bahagia terus. Itu tidak ada.
Jadi orang itu kalau selamanya bahagia, Allah itu khawatir. Jangan-jangan dia nanti lupa diri. Maka sesekali Allah memberikan ujian, memberikan sesuatu yang tidak mereka inginkan. Lalu tidak mungkin hidup itu selamanya susah, menderita, tidak mungkin. Khawatir dia tidak kuat. Sampai Ali bin Abi Thalib itu berpesan, kadal fakru ayakuna kufur. Bisa jadi kefakiran seseorang yang menjadikan dia susah, menderita, lalu menjual iman. Maka kita ini sebagai mukmin punya keyakinan, ada kepastian, ada pilihan. Apa kepastian itu? Ya perputaran antara susah, senang, bahagia, menderita. Itu sunnatullah. Sunnatullah dalam hidup kita. Nah, mengapa kita ini merasa susah? Apa Pak kira-kira yang menyebabkan kita susah itu karena apa? Karena apa kira-kira? Umumnya, karena harapan kita, keinginan kita tidak sama dengan kenyataan yang ada. Itu pasti. Karpe jalur menang, tiba-tiba kalah, dipikir terus susah. Jalur terang tiba-tiba udah malah terpeset, susah. Minta untung banyak, ternyata untungnya sedikit. Artinya apa? Keinginan kita itu beda dengan keinginan Allah. Sampai digambarkan di dalam syair itu, makulun mayatamannal mar'u yudrikuhu tajri riyahu ma la tastahisuhu. Tidak setiap yang diinginkan oleh seseorang itu tercapai. Dan semuanya Pak. Tajri riyahu ma la tastahisuhu, ini kok ingatlah, angin pun bisa berembus dari arah yang tidak diinginkan oleh nakoda kapal. Hidup itu ya seperti itu. Lalu muncul perasaan susah. Susah itu dalam hati. Dan hampir Pak, semuanya ketika kita mengalami kesusahan itu rata-rata susah dalam urusan dunia. Itu rata-rata ya. Urusan pekerjaan, urusan anak, urusan pasangan hidup, urusan tetangga, urusan apa saja yang kaitannya dengan urusan dunia. Jarang Pak orang itu kelihatannya susah, begitu apalagi sampai menangis. Loh sampai kok susah? Iya, saya tidak bisa sholat berjamaah subuh. Itu jarang Pak. Koyo-koyo itu udah kebiasaan. Jarang ada orang yang susah karena urusan akhirat, itu jarang. Rata-rata susah karena urusan dunia. Ya wajar lah, karena kita hidup di dunia. Jadi yang namanya susah itu sunnatullah, fitrah kita. Lalu bagaimana Al-Quran memberikan petunjuk dalam mengatasi kesusahan itu? Sebelum itu Pak, sebelum saya ingin menyampaikan mutiara hikmah dari surat Ali Imran mulai dari ayat 36 sampai 41. Wonten kitab Nashorul Ibad, wonten nasihat kita. Salah satu asya tafrijul khusus. Ada 3 perbuatan
yang bisa menghilangkan kesusahan. Walaupun tiga hal ini nanti ada yang membantah. Pokoknya Ustaz, urusan susah senang itu tergantung dompetnya. Itu ada Pak. Nek dompetnya tebel, uangnya banyak, wis kalau susah beres. Jadi salah satu asya, tiga hal yang bisa tafrijul husn, yang bisa menghilangkan kesusahan. Awaluha zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir itu bisa bermakna sempit, bisa bermakna luas. Yang bermakna sempit itu apa? Zikir di mana qauliyah, bibir mengucap, membaca kalimat-kalimat thayyibah, hati dan pikiran tertuju kepada Allah. Seperti yang kita lakukan, perpaduan antara menyebut dan mengingat. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika nama Allah disebut, maka zikir itu tidak lepas dari mengucapkan, menyebut nama Allah, ada bunyinya. Zikir bisa bermakna mengingat Allah, tidak harus menyebut dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi zikir itu bisa bermakna menyebut, bisa bermakna mengingat, yang sempurna jenengan padukan saja. Yo zikir itu bibir menyebut, membaca kalimat thayyibah, hati pikiran tertuju kepada Allah. Atau zikir bermakna amal perbuatan, makna secara lebih luas. Nah ini Pak, lalu saya menanam, iya. Ternyata zikrullah, zikir kepada Allah itu bagian dari salah satu asya tafrijul husn, yang bisa menghilangkan kesusahan. Nah, bagaimana kisah keteladanannya? Surat yang ketiga dalam Al-Quran, itu surat Ali Imran. Ojo sampai salah menyebut. Surat Ali Imran, bukan Al Imran, bukan Ali Imran, keluarga Imran. Terkadang ini mboten paham niku. Sedaya niku diparingi Allah. Wonten surat Luqman niku terkadang ditambahi surat Al-Luqman, surat Luqman begitu saja. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan keluarga Imran sampai namanya diabadikan Allah di dalam Al-Quran, menjadi salah satu nama surat dalam Al-Quran. Yang ketiga, ini jenengan membaca Al-Quran, ada surat Ibrahim, ada surat Nuh, ada surat Muhammad. Itu pantas karena itu para nabi dan rasul. Loh, Imran ini Pak yang biasa, ya Allah, tetapi luar biasa. A'dhamu darajatan indallah, memiliki derajat yang luhur di sisi Allah. Itu Imran yang biasa. Tiang itu dibagi menjadi empat. Ada yang a'dhamu darajatan indallah wa indas. Ada orang itu derajatnya luhur di sisi Allah dan di sisi sesama manusia. Itu wonten. Makhluk langit mengenal, terkenal orang ini dalam pandangan makhluk, terkenal juga dalam pandangan makhluk bumi. Ada tiang itu a'dhamu darajatan
dimuliakan Allah, derajatnya luhur di sisi Allah. La indanas, dalam pandangan manusia itu biasa-biasa. Orang lain tidak seberapa menghargai, tidak seberapa menghormati. Dia datang itu lo gak mesti manggano, gono sing menyambut. Tetapi orang ini mulia di sisi Allah. Wah, tempat yang atas. Lalu Imran ini siapa? Imran inilah dengan istrinya yang bernama Hana memiliki seorang putri, yaitu Maryam. Ini orang Jawa itu nambahin Siti Maryam. Wong Jawa itu senengane nambahin istri Rasulullah niku Khadijah teman. Ini wong Jawa kamar ditambahi Siti Khadijah, Aisyah, Siti Aisyah. Siti niku singkatan saking Sayyidati, tuan putri. Jenengan kalau punya anak, punya cucu, ojo isi memberi nama anak dengan nama Siti. Oh, kalau itu ngajar mahasiswa itu zaman sama ini Pak, ngajar mahasiswa 200 itu ada 6 kelas. Itu tak lihat kau namanya Siti itu enggak ada. Namanya itu angel-angel sebutannya itu. Katanya nama Siti itu gak terkenal, kuno katanya begitu. Lah dari Maryam ini lahir seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan, innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala. Jangan bayangkan, Imran ini selevel para nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah, istafa, memuliakan. Siapa yang dimuliakan oleh Allah? Ada Nabi, wa Nuhan, Nuh Nabi, wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim Nabi, wa ala Imran, dan keluarga Imran. Dan yang dimuliakan oleh Allah itu bukan hanya Imrannya saja, tetapi sak keluarganya. Adam, Allah tidak menyebut ala Adam, ala Nuh, tidak cukup namanya disebut. Innallaha astafa Adam wa Nuhan. Mengapa demikian? Iya, karena di antara anak keturunan Nabi Adam, Nabi Nuh ada yang durhaka kepada Allah. Tapi Imran itu istimewa. Seanak keturunannya itu dimuliakan oleh Allah. Lalu ayat berikutnya, idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrar fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ketika istrinya Imran yang bernama Hana, Imran punya istri namanya idh qalat imra'atu Imran. Ingatlah ketika istri Imran itu berdoa kepada Allah, inni nadartu laka ma fi batni. Ya Allah, aku bernadar, berjanji kepadamu, ma fi batni, atas anak yang aku kandung ini ya Allah, muharraran, menjadi orang yang bisa mengabdi, berbakti di Baitul Maqdis. Apa yang diinginkan oleh Maryam? Yang diinginkan adalah anak laki-laki.
anak laki-laki itu bisa maksimal di dalam pengabdian kepada Allah, mengabdi di Baitul Maqdis. Pingin punya anak laki-laki. Nah, ketika istri Imran Hana ini hamil, itu Imran meninggal, Pak. Imran meninggal. Hampir sama dengan riwayatnya Rasulullah dalam kandungan ibunda Siti Aminah. Kalau tambah Siti sekadung saya. Kalau Aminah tambah Siti Arab itu Siti Aminah. Ketika Rasul dalam kandungan ibunda Siti Aminah, itu kan ayah beliau meninggal. Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal. Sama Imran ini meninggal di saat istrinya yang bernama Hana sedang mengandung. Ya Allah, aku berjanji bernadar kepadamu, maafi batni, atas anak yang aku kandung ini ya Allah, mukharraran, jadikan anak yang bisa mengabdi berbakti di Baitul Maqdis. Fataqabbal minni, maka terimalah doa kami. Itu Pak, maka salah satu ahli pendidikan menyebutkan salah satu kunci mencetak generasi soleh dan solehah, kekuatannya ada pada doa orang tua, terutama doa ibu. Seperti yang dilakukan oleh Hana istri ini. Kekuatannya di ibu. Falamma wada'atha qalat, maka tatkala istri Imran ini melahirkan, qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, yang lahir kok perempuan, koyok gelo, kepingin punya anak laki-laki bisa berbakti secara maksimal di Baitul Maqdis, ternyata yang lahir perempuan. Wonten ta Pak, tiyang sing kepengin duwe anak wedok yang lahir laki-laki, kepengin punya laki-laki yang lahir malah perempuan. Itu banyak Pak. Nah niki lho, masalahnya di situ. Antara keinginan Ibu Hana, istri Imran, dengan kenyataan yang ia terima itu tidak sama. Karepe njaluk anak laki-laki, Allah memberi anak perempuan. Kalau ini pas bal-balan kan kela Indonesia menang ngono, tiba-tiba kalah, lemes kabeh. Ono sing nyiapno makanan camilan kacang itu loh Pak, gak mentolo makan sampai selesai, saking sedih keporo kalah, kacangnya utuh. Itu Ibu Hana, istrinya Imran itu merasa gelo, ya Allah saya kepingin anak laki-laki yang lahir kok perempuan. Nah, zaman dulu itu Pak gak sama dengan zaman sekarang. Zaman sekarang kandungan 7 bulan sudah di USG, ikut bakal laki-laki atau perempuan sudah diketahui. Ketika dokter itu menyatakan, oh ini nanti insya Allah lahir perempuan, turun lahir Pak, orang tua sudah menyiapkan nama untuk anak perempuan. Kata dokter nanti lahir laki-laki, lahir kurang 3 bulan, wong tuanya bingung merancang nama itu, diambil perpaduan dari mbaknya, bapaknya, ibunya dan lain sebagainya. Akhirnya ya sudah seperti itu, nama itu akhirnya terus aneh-aneh zaman sekarang. Bahkan di tradisi Pak, di Kediri itu, saya punya besan di Kediri itu, pesan sama anak saya, sebelum anak lahir laki-laki atau perempuan, jangan mengucapkan nama disampaikan kepada orang lain. Itu etika kepada Allah.
supaya gak gelo nyiapno nama perempuan ternyata yang lahir laki-laki. Jangan sampai. Nah, ketika Maryam melihat kenyataan yang lahir anak perempuan, walaupun hatinya gelo, itu langsung cepat-cepat mengembalikan kepada Allah. Wallahu a'lamu bima wada'a. Ya Allah, saya ingin anak laki-laki ya, tapi kok yang lahir anak perempuan? Ya sudah, wallahu a'lamu bima wada'at. Engkau yang maha tahu ya Allah atas kelahiran anak perempuan saya ini. Itu Pak, baru hati ini mulai tenang, pikiran mulai tenang ketika kita mengembalikan kepada Allah. Ini tidak begitu, stres sendiri di dalam hidup. Karpe jalur terang, tiba kau dan dipikir. Ya sudah, kembalikan kepada Allah. Jadi Ibu Hana, jenengan bayangkan, suami sudah meninggal, kepingin anak laki-laki, ternyata yang lahir perempuan, langsung cepat-cepat mengembalikan kepada Allah. Apapun kesusahan kita, apapun masalah kita, apapun problem kita, jangan dipikir sendiri. Dipikir iyo tapi jangan nemen-nemen. Cepat-cepat kembalikan kepada Allah. Apalagi kita Pak yang sudah pernah berutang ke atas itu, ya Allah, karpen jaluk disampingi anak jangan tebet toh. Ada yang jauh, ada yang dekat. Yang jauh itu loh, anak kok gak mulai apalagi karena orang tua tak. Jangan pikir, ya jangan, itu gak wae. Karpe jaluk dilayani anak bakti Jawa dan tua, ternyata kok anak kata Jawa, ya dipikir teman-teman. Ono tetangga ngerasani, ya dipikir teman-teman, jurungokno kok mau. Wallahu a'lamu bima wada'at, itu bahasanya Maryam, itu bahasanya Hana ketika Maryam lahir. Lalu istri Imran, Hana ini menyampaikan kepada Allah begini, ya Allah, walaysal dzakaru kal unsa. Yang pasti ya Allah, laki-laki itu beda dengan perempuan. Kita tetap gelo Pak. Jadi gelo, sedih, dikembalikan kepada Allah, tapi dalam hatinya walaysal dzakaru kal unsa, ya Allah, laki-laki itu beda dengan perempuan. Di negara kita kan ada 2 anak cukup, laki-laki perempuan jenengan terus no. Sama saja kata toh. Iya. Di bahasa Al-Qur'an boten walaisal dzakaru kal unsa, laki-laki itu beda dengan perempuan dalam segala hal. Itu sunatullah. Ada Pak petugas BKKBN sing ngurusi keluarga berencana itu dulu di Madura itu menyampaikan begini, 2 anak cukup, laki-laki perempuan sama saja. Itu ada orang Madura begini, 2 anak cukup, ya. Lebih dari 2, lebih dari cukup. Lebih dari cukup sama dengan baik. Jadi punya anak lebih dari 2 sama dengan baik. Kata petugas BKKBN, kan iso ngelawan cik pinter begitu. Dan ternyata Pak asli 2 anak loro itu yang kurang Pak. Jangankan 2, saya ini punya anak 4 Pak, tapi sekarang merasa kurang. Dari 1 saya sendiri, menjadi 2 dengan istri, menjadi 3 anak pertama, menjadi 4 anak kedua, menjadi 5 anak ketiga.
Ketiga, menjadi 6 anak yang keempat, 6 Pak. Terus Allah mengurangi 1. Yang 1 di Jakarta, kali 5. Yang 1 di Madiun, kali 4. Yang 1 di Krian, kali tinggal 3. Yang 1 ini, loh, ojo metu teko omah. Iya, Pak Ibu enggak sendirian. Anak saya jawab, nanti kalau suami ikut suami bagaimana? Wah, itu yang jadi problem. Oh, ternyata punya anak 4 itu kurang, Pak. Pemane luru perempuan, apalagi perempuan. Oh, ikut suaminya jangan ketean, Mas. Kalau punya anak perempuan aja dihitung, Pak. Karena itu milik suaminya. Walaysa dzakaru kal unsa wa inni samaituha Maryam. Anak perempuan yang lahir ini ya Allah aku beri nama Maryam. Itu artinya wanita yang berbudi pekerti luhur, itu arti Maryam. Maka anak lahir disambut dengan kalimat tauhid ada. Setelah itu diberi nama yang baik. Wa ini sama itu. Nah, Maryam itu menjadi anak yang soleh dari orang tua yang soleh, yaitu Imran, dari ibu yang solehah, yaitu Hana. Orang itu diuji oleh Allah. Orang itu mengalami kesusahan itu tanpa pandang bulu. Sing ahli ibadah yang diuji Allah pernah mengalami susah. Yang kaya juga begitu, yang berilmu juga begitu, yang ahli ibadah juga begitu. Itu sunnatullah. Tetapi untuk orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, ini masalah, ini susah, ini loh jalan keluarnya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mengalami kesusahan, bisa iktibar, mengambil teladan dari Ibu Hana istri Imran, cepat-cepat mengembalikan kepada Allah. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Doa Ibu Hana istri Imran ini dikabulkan oleh Allah. Fa'ambataha nabatan hasanah, kemudian Maryam yang kecil ini tumbuh menjadi anak yang lucu, yang solehah. Kemudian fa'ambataha nabatan hasanah wa kaffalaha Zakaria. Maryam yang kecil ini kemudian diserahkan kepada Nabi Zakaria untuk diasuh, untuk dididik, dibimbing. Nabi Zakaria itu masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Imran. Nabi Zakaria melahirkan seorang anak, yaitu Nabi Yahya. Maria melahirkan seorang anak, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Antara Nabi Isa dengan Nabi Yahya itu menangis, Pak, menangis. Walaupun tidak seumuran, tetapi pernah menangis. Nah, ada proses bagaimana Nabi Zakaria itu diberi kesempatan oleh Allah untuk mengasuh Maryam kecil. Ketika menawarkan kepada orang lain, siapa yang mau mengasuh anak perempuan saya? Itu Pak, ada 29 rahib orang yang ahli ibadah pada zaman itu rebutan kepingin mengasuh Maryam kecil, termasuk Nabi Zakaria. Akhirnya diundi. Di antara 29 rahib orang yang
memiliki kedekatan dengan Allah. Dan Nabi Zakaria itu sama-sama disuruh melempar anak-anak di sungai. Kemudian perjanjiannya, anak panah siapa yang tidak hanyut, yang muncul setelah dilempar, dialah yang berhak untuk mengasuh Maryam. Akhirnya dari sekian anak panah itu milik Nabi Zakaria ini yang tidak hanyut. Makanya sesuai dengan kesepakatan, Nabi Zakaria yang berhak mengasuh Maryam. Nabi Zakaria zaman nanti oleh Allah mengasuh Maryam, putra Imran, putri Hana. Nah, ketika Nabi Zakaria mengasuh Maryam, itu keinginan memiliki seorang anak itu menjadi lebih kuat lagi, lebih besar lagi. Jenengan tahu Pak, di Jawa kita punya tradisi mubu niku napa? Ngemong anaknya dulur saudara anaknya orang lain diasuh. Itu ternyata doa dalam bentuk perbuatan. Tidak selamanya Pak, doa itu dalam bentuk pengucapan. Tidak selamanya doa dalam bentuk pengucapan. Ada doa dalam bentuk amal perbuatan, dalam bentuk perbuatan. Koyok-koyok Nabi Zakaria itu matur kepada Allah, ya Allah, saya saat ini mengasuh Maryam, putri Imran, putri Hana. Artinya apa ya Allah? Seandainya Engkau memberikan keturunan kepada saya siap ya Allah. Saya sudah bisa mengasuh titipan panjenengan. Itu Pak, doa dalam bentuk perbuatan. Ada lagi doa dalam bentuk perbuatan. Jangan pernah mendapati ono anak kecil waktu ibunya ikut waktu. Pernah tak? Anaknya waktu itu ibunya itu ikut menyusul, mengiringi waktu. Tak pikir mengapa ibu ini kok ikut waktu? Anaknya waktu dia ikut waktu, menirukan. Itu Pak sebenarnya doa. Tidak tahu ibu paham apa enggak? Itu doa. Koyok-koyok begini ya Allah, pindahkan batu yang ada di anak saya, pindahkan kepada saya ya Allah. Ketika anak batu, ibu ini menirukan batu. Koyok-koyok, ojo anakku sing batu ya Allah, biarkan aku saja, ibunya yang batu. Begitu tulusnya seorang ibu. Bapak gak paham, kok melu nirono waktu. Lu bapak tidak paham, padahal itu ibu saking sayangnya kepada anak. Ya Allah, sembuhkan anak saya ikhlas, pindahkan batu anak saya kepada saya ya Allah. Maka anak batu ibunya ikut menirukan batu. Itu ilmu ini wong Jawa Pak. Ini jenengan tidak mengkaji, gak paham. Iku nyambung anak waktu kok melu dirono batu. Nah, Nabi Zakaria itu setelah mengasuh Maryam, keinginannya memiliki seorang putra itu semakin besar. Sampai ayat yang ke-40 Nabi Zakaria matur kepada Allah. Ingat Pak, Nabi Zakaria itu ya Rasul Nabi Allah yang pernah mengalami susah. Karepe jaluk kepingin punya anak, Allah perlu memberi keturunan. Apalagi kita bukan Nabi dan Rasul. Terkadang dikasih ujian sedikit saja, mengeluhnya itu sambatin, masya Allah, sak kampung disambati. Jangan Pak, biasa-biasa apa? Apa doa Nabi Zakaria? Rabbi, ya Tuhan,
Anna yakunu li ghulam, saya kepingin punya anak ya Allah. Waqad balaghaniyal kibaru, tapi sungguh usia saya sudah banyak ya Allah. Saya ini sudah lanjut usia ya Allah, tapi kepingin punya anak. Ditambahi wa imraati akhir, istri saya mandul ya Allah. Kira-kira Pak, menurut pandangan manusia apa ya mungkin yang suami sudah tua, istrinya juga tua dan mandul, kok bisa punya anak? Kan mustahil kok, mustahil. Ya Allah, anak yang kunliuta, saya kepingin punya anak ya. Apalagi setelah mengasuh Maria, keinginannya tambah besar. Tapi ya Allah, saya sudah tua, istri saya mandul. Terus ayat berikutnya, wahai Zakaria, nanti kamu akan mendapatkan seorang putra, dan putra itu Allah sendiri yang memberi nama, yaitu Nabi Yahya. Tapi kamu nanti akan diberikan tanda-tanda bahwa kamu nanti akan punya seorang putra. 3 hari kamu tidak bisa berbicara, ngomongin KKP lancar. Terus, nah ini Pak solusi ini yang saya masukkan. Wadkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyi wal ibkar. Wahai Zakaria, perbanyak zikrullah. Wadkur rabbaka, zikirlah sebanyak-banyaknya kepada Tuhanmu. Itu solusi ketika kita punya harapan, keinginan yang belum dikabulkan oleh Allah. Jadi itu kembali kepada Allah. Nih kalau istri Imran tadi itu langsung, wallahu a'lamu bima wada'at, ya Allah yang tahu atas kelahiran anak perempuan saya ini, aku manut panjenengan mawon ya Allah. Nabi Zakaria mendapatkan petunjuk, wadkur rabbaka katsiran, perbanyak zikir kepada Allah. Secara khusus wasabbih bil asyi wal ibkar, sucikan, bacalah tasbih kepada Allah di waktu petang dan pagi hari. Mulane wonten ulama yang menjelaskan zikirnya malaikat itu istimewa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. 3 niku termasuk bagian zikir yang bagus. Kalau secara umum afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Masya Allah. Ternyata yang menghilangkan kesusahan itu dikembalikan kepada Allah. Susah itu ada di dalam hati, maka solusinya yang menghadirkan Allah di dalam hati. Melalui apa? Yang melalui zikrullah, ingat kepada Allah. Dapat nikmat, ingat kepada Allah. Dapat ujian, ingat kepada Allah. Akhirnya Pak, pikiran hati ini bisa terkendalikan, gak gampang menyalahkan siapapun. Wis pancene tatanan Allah seperti itu. Kalau rendah Pak, ini sopo sing salah ning ndi, wis diurus Pak. Gak ketemu. Sudah kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Memperbanyak zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang disampaikan ahli hikmah tadi itu, zikrullah bagian dari salah satu asya tahrijul khusus. Dan yang kedua ketiga itu walitra'u awliyaihi, silaturahmi kepada orang-orang saleh, amnu wa kanu yattaqun. Kemudian minta nasihat. Yang ketiga ini wakalamul hukam, ngerungokno
nasihat pitutur alil hikmah. Sampai Rasulullah itu berpesan, alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukam. Hendaklah kalian itu senang jagongan duduk-duduk dengan para ulama, dengan para hukam. Karena apa? Itu barokah, apalagi pituturnya diibaratkan oleh Rasulullah ibarat tanah yang tandus, air hujan turun menjadikan tanah yang tandus itu menjadi subur. Itu cara kita untuk menghilangkan kesusahan. Susah itu sunnatullah, bagian dari hidup kita. Maka solusinya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampun masuk waktu suruh. Mudah-mudahan yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hidup kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Allah itu solusi yang terbaik dalam segala hal. Melalui apa? Zikrullah, dekat dengan Allah. Ya Rasulullah, ayu tariqi aqrabu indallah. Ali bin Abi Thalib itu nanti pernah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jalan yang mana yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah? Rasul menjawab, zikrullah, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an warzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma ij'al majlisana hadha majlisan mubarakan munfa'an marhuman fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ila nur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah.